Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang dan bergabung di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video tentang pendapatan energi yang dihasilkan dari dua modul panel surya yang saya miliki dan sudah saya rakit menjadi sistem PLTS Powerwall. Modul panel surya yang saya miliki berjenis monokristalin, memiliki ukuran total 320 WP atau 320 watt peak. Dengan ukuran modul tersebut, kira-kira berapa sih hasil energi yang saya dapatkan? Untuk itu, mari kita sama-sama lihat video dokumentasi dari produksi daya listrik yang dihasilkan oleh modul berkekuatan 320 watt peak. Jadi maksimal watt yang dihasilkan dari panel 320 WP itu adalah 260-an watt. Dan di sini saya masih menggunakan SCC yang berkekuatan 10 ampere. Jadi mungkin kalau untuk penambahan panel harus mengganti SCC-nya ini karena ini sudah hampir maksimal. Di sini arusnya aja udah 9 ampere. Jadi kalau kita menambahkan modul lagi untuk upgrade berarti harus menambah ganti SCC. Baterainya udah hampir full ini, 29 volt. (28,9 volt), hampir penuh baterainya. Indikatornya di sini nih, hampir penuh, sisa 1 bar lagi 100%. (0,2 ampere ini untuk output LED. Ini dia, LED DC. LED AC 55 watt. Oke, dari produksi listrik yang sudah kita lihat baru saja, kira-kira muncul pertanyaan, berapa total energi yang dihasilkan oleh modul panel surya 320 WP dalam satu harinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya telah mencatat hasil energi harian yang diproduksi oleh modul panel surya saya yang berkekuatan 320 watt peak. Mari kita lihat bersama hasil energi harian yang telah saya catat dalam 2 bulan terakhir ini. Saya mulai dari bulan Januari. Oke, saya mulai di akhir Januari. Saya mendapatkan energi yang sedikit meningkat di sini. Jadi di tanggal 25 sebesar 770 watt hour. Kemudian di tanggal 29 ya, 29 ini meningkat hingga di 1,2 kW dan trennya turun di akhir Januari tanggal 31 menjadi 540 watt. Oke, kemudian untuk bulan Februari ini di sini saya baru mulai di tanggal 25 ya, karena inisiatif untuk
mengumpulkan data supaya bisa dilihat dan dicek hasil hariannya kira-kira berapa watt atau berapa kilowatt. Ini jadi baru dimulai tanggal 25 Januari. Oke, kita pindah di bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini memang terjadi fluktuatif hasil energi yang didapatkan karena memang masih musim penghujan. Jadi ada yang sangat minim dalam satu hari, pendapatannya hanya di angka 210. Nih, tanggal 5 Februari. Di tanggal 5 dan 6 ini memang cuacanya sangat mendung, bahkan dari pagi sampai sore itu ada hujan dan gerimis, sehingga pendapatannya minim sekali, hanya di 210 watt. Tanggal 6 hanya 310 watt. Kemudian hari berikutnya cuacanya cerah dan kembali meningkat sehingga ada peningkatan hingga di 1330 watt. Ini rekor yang lumayan baik di bulan Februari dan merupakan hasil yang paling tinggi. Kemudian menurun lagi di 1000 watt, kemudian 1100, 1150, kemudian trennya turun jadi 650 watt, kemudian meningkat lagi 1250 pada tanggal 15 Februari, kemudian menurun hingga di angka 350 watt pada tanggal 20 Februari. Ini memang masih banyak hujan dan mendung di bulan-bulan Februari kemarin. Nah, kemudian tanggal 21 ini mengalami peningkatan lagi sebesar 1010 watt. Kemudian menurun lagi dan rendah pendapatannya pada tanggal 24 Februari ini, 270. Kemudian meningkat lagi dan di akhir Februari hanya didapatkan 540 watt. Oke, sekarang kita geser ke bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini memang ada kondisi yang cerah dan kondisi mendung juga. Hasil energi yang didapatkan pada awal-awal bulan Maret ini terjadi peningkatan lumayan hingga di tanggal 3 itu pendapatannya 1290 watt. Kemudian ini tanggal 4 itu cuacanya agak mendung, turun di 640 watt. Kemudian meningkat lagi hingga di tanggal 7 ini 1130 watt. Tanggal 8 ini menurun lagi di 800-an, tapi cukup lumayan ya. Kalau masih di angka 800 sampai 900 itu masih cukup lumayan menurut saya. Tanggal 9 ini 1130. Hingga di tanggal 11 terakhir rekor ini 780 watt. Nah, kita tinggal menunggu tanggal 12, 13 hingga nanti akhir Maret. Jadi pendapatan energi ini memang tergantung dari cuaca. Kalau cuacanya sangat cerah bisa meningkat di 1300. Tadi di bulan Februari ini tanggal 8 itu peningkatannya cukup lumayan, yaitu mendapatkan hasil 1330 watt. Perlu diketahui bahwa rekor tertinggi sebenarnya ada di angka 1650 watt. Itu terjadi di akhir tahun lalu. Itu merupakan rekor tertinggi. Hasil energi yang saya dapatkan yaitu 1650 watt peak, 1650 watt hour dalam satu hari. Itu dengan menggunakan panel 320 WP. Jadi pendapatannya memang untuk bulan-bulan Januari hingga Februari ini masih fluktuatif karena musimnya juga belum memasuki musim
sebelum memasuki musim yang cerah, yaitu musim kemarau. Jadi ini adalah hasil energi pendapatan energi harian saya, sebagai informasi atau gambaran untuk teman-teman yang memiliki PLTS juga. Mungkin data-data ini bisa dijadikan acuan atau pembanding ya, karena memang di tiap daerah itu berbeda-beda intensitas radiasi mataharinya, sehingga memang untuk membangun sistem PLTS ini harus dilihat data-data dan juga cuaca serta faktor-faktor lain yang berpengaruh pada hasil energi dari modul panel surya kita. Oke, ini adalah hasil-hasil yang saya catat selama ini, ya sekitar 2 bulanan, dan nanti akan dilakukan pengamatan lanjutan untuk mengetahui berapakah pendapatan harian selama beberapa bulan ke depan.